Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Attar Ghifari dari kelompok 4 Ikhwan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tema yang berjudul amal jama'i. Pertama-tama, apa itu amal jama'i? Menurut bahasa, amal berarti pekerjaan, ibadah, atau perwujudan dari sesuatu yang menjadi sebuah harapan. Tentunya bagi seorang muslim, beramal berarti berbuat, mengajarkan, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, umat, dan agamanya. Sedangkan jama'i berasal dari kata jamaah yang artinya sekumpulan orang. Terdapat istilah dari amal jama'i, yaitu amal jama'i adalah sebuah pendekatan dalam melakukan amal. Dikatakan jama'i karena dilakukan secara bersama-sama, di mana masing-masing orang mengambil porsi pekerjaannya sesuai yang diamanahkan. Terdapat contoh penerapan dari amal jama'i, yaitu yang pertama, penggalangan dana untuk bencana alam. Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia kemarin telah terjadi bencana alam di Cianjur. Tentunya sebagai umat muslim maupun pemuda, sudah sepantasnya hati kita tergerak untuk membantu teman-teman ataupun saudara kita yang telah tertimpa musibah. Yang kedua yaitu kegiatan sosial. Kegiatan sosial di sini sangat banyak macam yang dapat kita lakukan. Seperti saya mengambil contoh yang dilakukan oleh Pandawara Group, di mana Pandawara Group ini bergerak di Bandung dalam membersihkan lingkungan-lingkungan yang telah tercemar. Sebagai pemuda juga, sudah pantasnya kita aktif mengambil peran di muka bumi ini untuk menyebarkan ataupun membersihkan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar sangat banyak juga contoh ataupun macam yang dapat kita lakukan. Seperti sebagai mahasiswa, kita dapat memberi nasihat yang baik kepada teman kita maupun orang-orang terdekat kita, mengajar dan menyebarkan pengetahuan. Mumpung saat ini ialah minggu-minggu UAS, kita dapat memberikan ilmu yang kita pelajari selama di kelas dan dapat kita sebarkan dan saling mengajarkan satu sama lain, sehingga akan timbul suatu ukhuwah ataupun persaudaraan antar kita dan teman kita. Terdapat sebuah ayat yang dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sementara tentunya terdapat pihak-pihak yang berkeinginan agar umat ini semakin punah dengan memiliki sistem penghancur yang sangat kuat. Maka dari itu kita harus menimbulkan suatu persaudaraan yang kuat dan sikap saling tolong-menolong dalam satu sama lain. Terdapat firman Allah lain yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskurullaha ni'matallahi 'alaikum is kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matih ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'antaqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya,
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Nabi SAW juga bersabda, perumpamaan orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain di dalam berkasih sayang dan saling mencintai karena Allah adalah seperti satu tubuh. Jika satu dari anggota bagian tubuh itu yang sakit, maka akan merasakan sakit anggota tubuh yang lain. Di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan mukmin yang satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Maka tidak mungkin jika hanya satu tangan yang disebut satu tubuh, atau kepala saja disebut satu tubuh. Tapi yang disebut satu tubuh adalah ketika seluruh anggota tubuh itu berkumpul, dan dalam hadis ini juga menggambarkan keutamaan berkasih sayang antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Seperti yang diibaratkan juga sapu lidi yang diikat oleh sebuah tali, itu diikat dengan tali persaudaraan. Sapu lidi tersebut tidak dapat membersihkan suatu lahan apabila dikerjakan sendiri. Begitu pula dengan umat beragama, umat Islam. Ia akan dapat bergerak jika dilakukan secara bersama-sama dengan diikat oleh tali persaudaraan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Skron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.